Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi di podcast Seri A, satu-satunya di Spotify dan di YouTube Indonesia. Asik. Jadi ini untuk pertama kalinya Padahal kita nggak siap pernah ya. Udah ada sidekick. Ya, kita bertemu ya untuk pertama kali ya di YouTube. Akhirnya setelah 78 episode kita bergerak di Spotify. Ya, sekarang kita mencoba merambah ke YouTube. Cuman masalah kita kan karena domisilinya jauh-jauh ya. Betul. Ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Magelang, ada yang di Kalimantan Selatan. Jadi kita kan jauh-jauh semua. Jadi kita hanya bisa bertemu dengan di balik layar gitu. Seperti malam ini. Apa kabar nih teman-teman nih? Ada Panglima, Mas Ira, Mas Bimo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Aman ya? Baik. Api ya Mas. Pripon. Boy. Boy. Udah ada brand masuk nih. Udah ada brand masuk mana nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gara-gara background nggak kelihatan. Nah, ngomong-ngomong soal nggak kelihatan, ini kan bajuku kelihatan banget nih. Kalau aku udah pakai jersey ini, kalian tahu lah ya kira-kira kita mau bahas apa. Timnas Inggris tuh ya logonya. Timnas Inggris Genoa. Background saya udah mengatakan semuanya nih. Tim paramedik gitu ya. Logonya palang merah. Iya kan, makanya udah dari dulu udah diprediksi. Kita akan membahas soal AC Milan. Ya sebenarnya nggak semuanya tentang AC Milan sih. Kita ada fenomena menarik akhir-akhir ini bahwa AC Milan itu gagal mendatangkan striker mereka, yaitu Victor Boniface dari Leverkusen. Karena Fabrizio Romano udah here we go, si Boniface-nya juga udah mendarat di Milan, udah banyak paparazzi itu yang nge-tweet Boniface sudah mendarat di Milan gitu, udah siap-siap. Bahkan di YouTube udah banyak yang bikin kompilasinya ya. Boniface welcome to AC Milan. Intinya kompilasi golnya Boniface. Tapi setelah tes medis ternyata deal-nya tidak terlaksana gitu. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Boniface ini ada cedera di lututnya yang bikin AC Milan ini nggak berani buat mengambil dia dari Leverkusen. Sebenarnya ada negosiasi, si Milan tuh pengen nih, karena Boniface ini ada resiko cederanya di lutut, harganya diharapkan bisa lebih murah. Karena kan deal kemarin itu 5 juta euro, ditambah itu pinjaman 5 juta euro ditambah opsi pembelian 24 juta euro. Nah, karena ada potensi cedera, makanya Milan mengharapkan lebih rendah tuh. Tapi Leverkusen sepertinya nggak mau. Kemarin jajaran direksinya Leverkusen bilang kalau Boniface sudah kembali ke Jerman, artinya dealnya sama AC Milan batal dan nggak akan ada negosiasi ulang begitu. Jadi ya it is what it is. Boniface gagal ke AC Milan. Ini kan suatu hal yang menarik ya, bahwa tes medis akhirnya menghalangi seseorang untuk pindah ke klub baru gitu. Ini kan jadi sebuah pertanyaan ya. Kira-kira aspek apa gitu yang membuat pemain itu bisa lolos tes medis sama yang membuat pemain-pemain itu nggak bisa lolos tes medis gitu. Apakah ada aspek-aspek tertentu di tes medis itu yang membuat klub mempertimbangkan pemain ini nggak bisa nih datang gitu. Kalau teman-teman gimana tuh? Teman-teman saya apa? Teman-teman siapa? Sampean? Teman-temannya saya yang di Sleman ini, aku naik sih ke teman-teman di sini. Kalau sepengetahuan saya tes medis ini kan salah satu tahapan paling krusial ya biasanya dalam proses transfer. Bukan hampir sih, bahkan semua klub ketika melakukan transfer pasti ada tahapan tes medis gitu. Makanya nggak sedikit klub yang menggandeng bahkan ke rumah sakit terkenal atau apa gitu untuk memfasilitasi proses tes medis ini, termasuk
Kayak misalnya contoh di Spanyol Real Madrid yang menggandeng Sanitas atau apa ya, lupa gitu rumah sakitnya gitu. Iya Sanitas. Ya itu. Terus seberapa krusialnya sampai beberapa tahun lalu kan sempat ada lucu-lucuan kalau Milan Lab ini bagian dari medical di Milan ini salah satu yang lagi bobrok atau apa gitu gara-gara banyak pemain cedera dan lain sebagainya. Memang krusial nggak cuman proses transfer in aja, tapi sepanjang proses di dalam klub juga memang medical equipment dan medical staff itu sangat penting lah. Dan kalau dari proses transfer sih sebenarnya kalau saya sih nyorotin seenggaknya ada 4 aspek aja lah untuk pemain ini disoroti secara fisiknya, secara kesehatannya itu ada misalnya kayak dari aspek-aspek gimana otot dan tulangnya gitu kayak atau pernah ada masalah riwayat cedera sebelumnya itu terus di bagian dalamnya tuh gimana masalah jantungnya, gimana masalah pembuluh darahnya itu terus kalau hal-hal umum juga sebenarnya kan itu jadi salah satu parameter gitu kayak misalnya dites urin lah gitu ada riwayat penggunaan obat-obatan atau enggak terus ada masalah di diabetes, anemia atau masalah di ginjal atau apa gitu ya bisa berpengaruh ke kebugaran atau daya tahan si pemain lah gitu. Bahkan nggak cuma itu, gigi aja bisa jadi sangat berpengaruh. Nanti mungkin bisa diceritain lebih lanjut. Ada 1 atau 2 pemain yang gara-gara masalah gigi itu pernah jadi masalah. Terus paling aspek lainnya tuh ya kayak standar lah kalau atlet gitu kayak VO2 max-nya kayak gimana itu kan pasti diukur juga kan ketika tes medis. Ini orang volume oksigennya maksimal apa enggak. Kalau kurang maksimal, kalau standar Eropa mungkin rata-rata udah mencukupi ya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang VO2 max-nya masih berantakan gitu, Pak. Itu kan berpengaruh juga ke nanti kontribusi si pemain di lapangan gitu. Sama paling ya kayak komposisi tubuh kayak misalnya lemaknya atau bioelektrikal gitu. Hal-hal kayak gitulah. Itu yang biasanya standarnya diperiksa sih pemain. Kalau Soko doang sih yang gara-gara gigi tuh Milan Lab kan waktu itu yang ini ngetes tuh bakal berpengaruh ke otot juga katanya. Cuman lupa tahun berapa ya itu Ya, Soko. 2009 dari Porto. Yoi. Terus akhirnya kan dia ke Lyon. Tapi dengan umur segitu sih ternyata dia nggak bermasalah juga ternyata sampai sekarang masih main di Tampon Warrior. Tampon tuh Singapura ya? Mana sih? Asia Tenggara kan ya? Itu Tampins. Timnas salah. Tampin. Tampun Kalau Tampun tuh Jakarta, Taman Puning. Pasar Tampur ya. Bekasi, mana sih Tambun? Enggak sih. Tambun, beda lagi Tambun. Tambun Atau kalau kita ditanya kan udah makan belum kamu? Tampun Mas itu. Tampun itu Tampun. Oh, iya. Terlalu Jawa Mas, terlalu Jawa. Jokesnya kedaerahan ya, jangan. Kedaerahan ini. Lokal. Kembali ke Ali Cisoko nih atau ke tes medis gimana? Oh itu ada ini juga kalau nggak salah ada stress testing juga ya waktu dulu sampai sekarang sih kayaknya masih ada stress testing tuh makanya beberapa pemain ya kayak dipertimbangkan lah secara mental mungkin beberapa yang akhirnya dilepas ya kayak si ini siapa namanya lupa lagi Dele Alli yang dilepas sama Tottenham kan karena stres tuh karena punya masalah mental juga mental health yang dia ternyata punya trauma masa kecil tuh pernah diituin lah pokoknya sama temen ibunya apa gimana gitu dulu. Terus apa lagi ada tes MRI juga yang dimasukin ke ini tabung gede gitu. Pokoknya darah jantung semuanya lah udah disebutin kawan tadi Milan Lab tuh kayak tadi ya karena Milan Lab kan ditinggal sama si Jean Pierre siapa tuh namanya lupa lagi. Jean Pierre itu Mas Jean Pierre Marseman yang orang Belgia tuh kan dia ditinggal tuh kapan ya? Oh ini pas Scudetto 2010-2011
Itu Milan Lab tuh Milan ternyata punya banyak utang ya pada waktu itu, yang akhirnya nggak invest lagi ke Milan Lab. Dengan dalihnya Milan Lab lebih fokus ke apa ya, kesehatan pemain-pemain muda lah pada waktu itu. Sampai sekarang sih kayaknya fokusnya lebih ke situ juga ya, si Milan Lab ini. Makanya ya nggak heran pada akhirnya ya si Milan Lab ini menurun lah, banyak pemain-pemain cedera, yang padahal waktu itu juga masa kejayaan Milan Lab kan ya 2007 lah, jelas Champions dengan pemain-pemain tua tuh waktu itu. Terus ya si Jean Pierre di Marseman ini pindah ke Chelsea. Nah yang pas waktu itu staffnya tuh yang terkenal banget Eva Carneiro tuh. Oh Yang ya, Oh ya, iya, ya. nah, Eva tuh ya kan ya ya, iya, staffnya rambut ikal. yang ini yang kuciran terus yang dimarahin Mourinho gara-gara Ya iya, berantem Mourinho itu kemarin. iya. Terus dia buka jas visio sendiri. Itu sih. Oke. Soal tes medis memang agak ribet ya, dan itu dia memang bisa membuat apa yang semua udah tercapai, yang bahkan yang udah ditandatangani itu bisa batal gitu. Dan kemarin ya terbaru terlihat dengan kasusnya Victor Boniface. Kalau tadi di awal Mas Roda nyebutin beberapa faktornya, cedera medis dan segala macamnya gitu. Kalau berkaca di kasusnya Boniface itu memang masalahnya ada di riwayat cedera. Ini sedikit balik ke Boniface-nya ya, karena Boniface ini yang bikin dia gagal itu riwayat cederanya yang memang udah cukup parah. Udah hilang dia. Parah memang seperti sinyalnya Panglima. Parah ya. Yang parah sinyal. IndiHome parah emang. Ternyata masih ada bekas robekan di ligamennya. Ini ngecel ya. Maksud gue dari tadi ngomong nggak keluar. Ini kita lihat. Emang IndiHome. Ya, saya dapatnya aja lah ya. Biasa apa-apa yang berhubungan sama punyanya negara emang nggak suka sama edukasi emang. Bagus. Waduh, mantap ini. Bakar terus, bakar. Antara bakar Bakar terus. football litik. Berhubungan sama negara, sama Sadio. Waduh. Giliran kritik Iya pokoknya. sosial politik lah. Aduh, Panglima loh. Dilancarin anjir. Forza Erick Thohir. Lancar. Banyak intel emang di provider ini. Jadi yang bikin Boniface itu gagal riwayat cederanya yang memang udah mungkin menurut standarnya Milan itu bermasalah dan nggak bisa ditolerir lah. Karena ya ada hubungannya juga mungkin dengan riwayat, ini bukan riwayat cedera Boniface-nya doang, tapi riwayat kinerjanya Milan Lab ya, yang setiap tahunnya banyak pemain yang silih berganti masuk ruang operasi gitu. Itu mungkin dengan manajemen yang sekarang mereka punya standarisasi baru bahwa pemain yang punya riwayat cedera yang buruk itu resikonya terlalu tinggi dan mereka nggak mau mengambil resiko itu. Dan Boniface sendiri dia itu sempat operasi ligamen 2 kali dulu di Bodo Glimt, Norwegia, yang sekarang bikin sejarah ya, lolos ke UCL untuk pertama kalinya gitu. Dan ternyata sisa operasi itu masih ada bekasnya di lututnya ya, di ligamennya, dan ditambah lagi dengan cedera otot kalau nggak salah dia dapat di Bayer Leverkusen terakhir, dan itu menurut AC Milan ya, dengan riwayat seburuk itu kayaknya nggak memungkinkan gitu untuk mereka tetap mengangkut si Boniface. Makanya kan cuman masalahnya Milan itu kan udah apa ya, istilahnya mungkin pilihan udah terbatas nih. Pilihan udah terbatas dan jendela transfer juga semakin sempit gitu kan. Jadi mereka sebenarnya udah melakukan beberapa upaya. Kalau biasanya standar tes medis itu dilakukan sekali atau 2 kali, ini Milan menurut kabar dari Bild kalau nggak salah, media Jerman, itu tes medisnya sampai 4 kali dilakukan oleh Milan, tapi hasilnya tetap sama. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi tetap aja dari 4 tes medis itu nggak sesuai dengan standarisasi yang udah ditetapkan sama Milan, entah dari tim pelatih atau tim medisnya gitu ya. Jadi nggak sesuai, makanya dibatalkan transfer tersebut. Dan memang kalau
ngelihat apa yang dilakukan Milan terkait pembatalan transfer ini sebenarnya juga jadi pembelajaran baru juga bahwa setiap klub itu punya standarisasi yang beda-beda. Mungkin bukan standarisasi ya, tapi penilaian pribadi lah dari timnya sendiri gitu. Mungkin Milan butuhnya segini, tapi penilaiannya nggak nyampe, atau tim lain butuhnya segini, penilaiannya bisa nih gitu. Walaupun tetap penilaian tes medis, misalkan katakanlah Boniface gitu, dia penilaian di Milannya segini, terus ketika dia pindah ke tim lain, pastinya nggak pakai penilaian yang dilakukan oleh Milan kan, karena itu memang rahasia perusahaan lah, jadi cuma Milan doang yang tahu. Jadi dia nggak bisa pakai hasil tes medis di Milan untuk pindah ke tim lain dengan standarisasi medis yang berbeda. Jadi dia tetap harus mengikuti tes medis yang lainnya gitu. Dan pastinya bisa besar kemungkinan dengan tes medis di tempat lain atau di klub lain dia bisa lolos, karena itu tadi standarisasi setiap tim itu beda-beda. Untuk tes medis lainnya ya biasanya fisik, terus soal mental juga cukup berpengaruh juga, sama soal soal jantung ya. Soal jantung itu juga beberapa tahun terakhir udah jadi faktor utama juga, soal jantung, karena banyak pemain yang bermasalah sama jantung, bahkan ada yang yang sayangnya bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi jantung juga selain riwayat cedera, ya, masalah jantung juga menjadi sebuah konsentrasi gitu untuk setiap klub yang ingin merekrut pemain baru. Ini aku coba mundur ke beberapa kalimat terakhirnya Panglima ya, seputar standarisasi antar klub yang berbeda. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang bikin standarisasi satu klub dengan klub lainnya tuh beda gitu? Karena kalau berkaca ke Boniface ya, dia cedera di Bodo Glimt, terus di Leverkusen lolos, di Milan nggak lolos. Kan jadi menunjukkan memang beda-beda satu klub dengan klub lainnya. Sebenarnya kan kalau bicara tes medis ini kan sebenarnya nggak ada standar tes medis tunggal yang berlaku umum ya untuk semua klub di seluruh dunia, karena setiap klub itu punya perbedaan masing-masing, bahkan fasilitasnya juga berbeda gitu. Klub besar punya tim medis sama fisioterapi yang bagus, bengkak, dan mereka udah punya protokol standar yang beda juga gitu. Yang paling standar juga ya pasti perbedaan fokus gitu. Standar tes medis itu beda-beda tergantung posisi pemain, itu juga pasti gitu. Tergantung riwayat cederanya juga pasti. Dan yang paling umum yang sering terjadi itu kadang-kadang ada kebutuhan mendesak. Misalnya ketika jelang deadline jendela transfer, itu klub biasanya lebih toleran terhadap kondisi kesehatan pemain kadang-kadang gitu, terutama yang dibeli atau didatangkannya dengan harga yang nggak terlalu mahal lah, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi walaupun itu misalnya temuan medisnya dirasa kurang ideal, asal pemain itu bisa main mungkin jangka waktu tertentu sesuai kontrak dianggapnya, dan itu akhirnya diterima gitu. Cuman untuk beberapa klub besar terutama yang melibatkan transfer dengan nilai yang tinggi, itu biasanya jauh lebih ketat gitu. Katakanlah sekarang di Liverpool Florian Wirtz dibeli dengan harga sangat tinggi gitu. Itu tes medis yang dilakukannya pasti lebih ketat, apalagi Wirtz punya riwayat cedera ACL sebelumnya gitu. Nggak mungkin Liverpool berani mengambil resiko membayar harga mahal itu untuk pemain yang pernah punya riwayat cedera ACL. Karena dulu pernah kejadian ketika Liverpool berniat ngambil Nabil Fekir dari klub Perancisnya siapa ya? Lupa. Lyon. Itu kan harganya waktu itu lupa berapa, cuman cukup tinggi gitu. Dan ketika itu Liverpool menerapkan standar yang ketat untuk tes medisnya Fekir, sampai akhirnya ceritanya gimana, nggak tahu gagalnya gimana, akhirnya Fekir nggak jadi pindah ke Liverpool gitu. Waktu itu problem yang beredarnya adalah masalah ketika tes medis gitu. Dan Liverpool waktu itu dianggap nggak mau mengambil risiko terhadap sebuah investasi yang besar karena harga Fekir nggak murah, dengan riwayat cedera lutut yang kambuhan yang pernah terjadi di Fekir sebelum-sebelumnya. Tapi bukan berarti karir Fekir ini dianggap sudah tamat atau sudah kiamat gitu, karena standar yang berbeda diberlakukan beberapa klub lain yang mungkin nggak sebesar
Liverpool, nggak seniat Liverpool gitu, sampai pada akhirnya Fekir berhasil lolos tes medis di Real Betis dan ternyata buktinya dia bisa bertahan cukup lama di Betis. Paling itu sih kalau beberapa perbedaan standar dalam parameter-parameter atau protokol medis yang diberlakukan klub-klub ya, termasuk hal tersebut lah gitu. Oke. Iya. Sama ini juga sih, sama apa tim pelatih juga kayaknya berpengaruh ya tim pelatih. Jadi kalau di Inggris itu salah satu dokter timnas Inggris itu bilang dia itu banyak mendapat kasus dalam tes medis seorang pemain bahwa ada pelatih yang memberi catatan bahwa ini pemain riwayatnya begini. Jadi nanti tes medisnya kayak gimana gitu akan berbeda dengan penilaian dan ya standarisasi gitu kan. Terus ada juga pelatih yang memang hanya beberapa yang jadi salah satu karakteristik pelatih itu ngelihat secara fisiknya sama riwayat cederanya, sedangkan hal yang lain itu nggak dipikirkan sama sekali. Tapi ada juga pelatih yang bodo amat sama masalah cedera masa lalu, karena menurut si pelatih ini ya udah sembuh ya udah gitu. Dan itu kan berpengaruh, ya balik lagi berpengaruh dengan penilaiannya nanti, yang mana itu bisa menentukan apakah si pemain ini bisa dinyatakan lolos tes medis atau enggak lolos. Dan yang menentukan itu balik lagi ke pelatihnya, bukan ke tim medisnya gitu. Karena kan tim itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan pelatih ya. Kalau dari pelatihnya udah ngasih ACC, sekalipun dia sadar nih dengan resiko yang akan ditanggung nanti kemudian, terutama soal cedera kambuhan misalkan, itu ya udah diperhitungkan matang-matang. Dan itu yang mungkin banyak yang terjadi dengan dengan klub-klub sekarang ketika ada pemain baru datang terus tiba-tiba cedera lama gitu, karena memang mereka nggak terlalu fokus dengan riwayat cedera masa lalu misalkan seperti itu ya. Balik lagi kalau contoh misalkan Federico Chiesa, dia di Juventus udah kena ACL terus pindah ke Liverpool dengan kondisi fisik yang nggak 100% juga, akhirnya diterima karena memang mungkin ini asumsi saya sih, mungkin karena Liverpool di musim lalu nggak datengin satupun pemain, jadi ketika ada pemain yang udah di depan mata nih, walaupun kondisinya belum 100% ya akhirnya diambil juga gitu. Dan pada perjalanannya ya Chiesa juga nggak kepake juga musim lalu, karena dan sekali lagi Arne Slot-nya memang menyoroti soal kebugaran Chiesa yang belum 100%. Kalau dari kasus Boniface sih kayaknya yang jadi pertimbangan juga karena dia ini kali ya, Boniface ini kan diproyeksikan jadi pemain kunci mungkin. Itu kan dia striker cuma satu, Jimenez doang, dan itu menurut Milan sendiri pun juga belum terlalu matang kan. Datanglah Boniface yang mungkin diproyeksikan bakal jadi pemain kunci, tapi karena itu kan beda sama Pulisic yang punya riwayat cedera tapi emang udah sembuh gitu, emang operasinya sempurna gitu. Sedangkan si Boniface ini cederanya belum sempurna. Mungkin ya sama Milan tuh ditawar karena akan ada perawatan sendiri, mungkin ada perawatan lanjutan atau mungkin karena dia diproyeksikan jadi pemain kunci. Dan itu emang peluang juga buat Milan buat bisa nawar si Boniface ini. Beberapa kan kayak ya banyak lah pemain Milan yang sekarang gitu. Loftus-Cheek juga dulu dikit-dikit cedera, terus Pulisic juga. Pokoknya banyak lah pemain Milan ya. Apalagi tinggalannya Pioli itu kan punya riwayat cedera yang bisa dibilang lumayan berat lah. Nah, apalagi si Boniface ini yang bakal jadi pemain kunci buat Milan. Jadi Milan ya nggak mau. Karena mungkin salah satu faktor penilaian Milan sendiri itu ada penilaian tambahan di tim medis itu namanya selagi masih bisa ditawar, itu namanya tuh. Tapi contoh yang tadi disebut Mas Bimo tadi soal Ali Kisovo itu juga kan sebenarnya menarik ya. Itu kan menunjukkan sebenarnya dua sudut pandang atau dua point of view lah. Ya pertama soal standar medis di Milan dan di Lyon yang berbeda gitu. Di Milan kan emang dikenal lumayan ketat ya dulu, termasuk konservatif juga soal tes medis di
Italia gitu. Nah, mereka kan ngelihat masalah gigi ini sebagai sebuah risiko jangka panjang yang bisa berdampak ke apa waktu itu ya, lupa dianggapnya pokoknya Otot. iya, ke otot, ke apa gitu, pokoknya otot sama tulang gitu. Walaupun kita kadang-kadang mikirnya apa ya, agak aneh juga ya, gigi terus ke otot sama apalagi tulang gitu kaitannya kemana nggak gitu. Kalau di Milan seperti itu. Terus di Lyon ternyata mereka nggak menganggap gigi itu jadi sebuah problem yang sebesar itu. Jadi ada perbedaan signifikan dalam memeriksa medikal pemain gitu. Walaupun sempat beredar juga kalau si Cisoko kan ngomong ya, kalau Milan ini sebenarnya gigi itu cuma alasan mereka doang, padahal mereka cuma nggak dapat kesepakatan finansial doang dengan Porto waktu itu. Soal apa ya? Kalau aku dengar dari diskusi teman-teman tadi, berarti kan ada satu poin penting ya, yaitu toleransi resiko. Setiap klub itu berbeda-beda kan, tergantung tujuan masing-masing klub, tergantung ya faktor-faktor klubnya lah. Tadi Panglima juga menyebutkan soal tim pelatih begitu. Dan ada yang menarik juga ternyata di tes medis atau di science apa sih? Ya penggabungan sains dan sepak bola, mendadak aku blank namanya apa lupa. Sains ya itulah football science itu dewasa ini bisa memprediksi calon cedera di masa depan gitu. Jadi ya mungkin Milan ketika Loftus-Cheek, ketika Pulisic bisa lolos, tapi Boniface itu tidak bisa lolos standar awal. Ya mungkin karena di penilaian prediksi cedera di masa yang akan datang itu Boniface sepertinya ini tidak lolos di sana gitu. Akhirnya AC Milan tidak menyepakati harga awal. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor ya yang bisa mempengaruhi standar masing-masing klub berbeda gitu. Tapi kalau ngomongin soal Boniface ya, di AC Milan, ini kan suatu fenomena menarik lah di Serie A musim ini. Karena Boniface ini kan di Leverkusen, apalagi di bawahnya Xabi Alonso, itu tracker yang ngeri lah ya. Apalagi waktu Boniface juara tuh di Bundesliga bareng Leverkusen. Dan kepindahannya Boniface ke Serie A ini kan mungkin bisa jadi apa ya sedikit lah ya, sedikit mengangkat derajat Serie A lah, derajat AC Milan juga. Tapi akhirnya gagal. Nah kalau kita balik lagi lihat sejarah tuh, kira-kira siapa aja sih pemain-pemain yang udah here we go gitu, yang udah datang ke klubnya, datang ke kotanya, udah tes medis, akhirnya gagal di sana. Siapa aja sih selain si Ali Cisoko tadi ya yang masalah gigi? Ada nggak sih yang lainnya di Serie A? Pernah dulu Patrick Schick kalau nggak salah. Oh iya. Patrick Schick itu 2000 berapa ya, lupa. Dia di Sampdoria. Dia hampir pasti ke Juventus waktu itu. Termasuk ya label here we go lah waktu itu. Oh iya. Udah tes medis di mana? Di Turin ya. Waktu itu kalau nggak salah prosesnya agak lama tuh. Di tes medisnya gitu sampai lama banget untuk Juventus tuh ngerilis hasil tes medisnya sampai akhirnya Juventus membuat statement kalau Patrick Schick ini ada masalah jantung gitu yang akhirnya memutuskan mereka nggak mau ambil risiko dan membatalkan transfer, tapi habis itu Schick langsung pindah ke Roma gitu kan, lolos tes medis gitu, main 2 musim di Roma sampai akhirnya pindah ke Leipzig, Bayern, Leverkusen, kemana lagi tau. Ya itu salah satu tandanya sih kalau itu. Udah here we go juga itu. Patrick Schick itu setelah dia perform di Euro 2021 ya? Apa sebelumnya? Belum. Itu 2016, 2017 ya. Antara segitu. Oh udah lama banget ya ke belakang ya? Ada itu Okafor. Okafor tuh kan mau ke Leipzig tuh, gagal tapi. Mungkin Milan ngebales ke Bundesliga kali ya. Kayak gitu ya, dendam dia. Tapi beruntung si Okafor nih dapat itu di Napoli. Di Napoli boleh join dia. Nah dulu tuh siapa ya? Anthony Robinson kalau nggak salah namanya, yang dari Wigan tuh ke Milan. Anthony Robinson di Fulham. Iya. Masih muda banget tuh dia dari Wigan Athletic ke Milan. 5 tahun yang. Oh iya. Sebelum Fulham sekarang ya? Ya, tapi oke dia di Kripto.
hitungannya oke sih ya. Hmm. 2 sih kalau Milan tuh contoh keluar masuk tuh ada gagal Okafor sama Bani tuh kenapa tuh lupa aku. Kayaknya dia gagal juga, cuma nggak ngerti deh. Yang jelas ya Loi terus Okafor keluar mau ke Leipzig gagal. Terus si ini Anthony Robinson oke ternyata dia di Iya, memang sebenarnya waktu itu ketika mau ke Milan itu jadi salah satu wonderkid yang menjanjikan si Robinson. Sayangnya ya gagal itu. Cari alasan biar bisa nawar Milan mah yang penting. Iya, sama kayak Sokol dulu itu. Iya sih ya. Mereka udah gagal tes medis kan aturan ya udah gagalin. Dia masih ditawar. Iya. Nah itu kayaknya Boniface kayaknya emang sebenarnya ini yang para Milanisti mungkin nggak banyak tahu mungkin ya. Klaim banget. Mungkin mereka udah tahu semua gitu. Eksklusif ini di pojok-pojok pasti Amber. Iya, bahwa sebenarnya kan Boniface itu sebenarnya Milan udah emang menemukan sebuah masalah di Boniface gitu. Nah, ini ada masalah nih. Kita bisa nawar nih. Gitu, ditawar lah ya. Ternyata nggak di ini juga diturunin. Ya udah akhirnya gagal gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ditoleransinya bisa sebenarnya. Cuman karena emang Milan itu duitnya punya segini nih, ini ada kesempatan nih. Jadi kita tawar yuk. Nggak berhasil. Ya udah, terlalu lah gitu. Itu konspirasi apa A1 tuh? Saya beli mobil second itu cari-cari A4 itu A4. kurang itu apa? Kertas dong A4. Ya, tidak pada tahu lah. dulu itu ada, cuman ini agak berbeda ya, kasusnya agak berbeda karena pada akhirnya klub memutuskan tetap mengontrak si pemain. Ini kejadiannya udah lama banget, legenda Nigeria, Nwankwo Kanu. Dia waktu itu kan habis juara Liga Champions sama Ajax, terus jadi inceran banyak klub. Kemudian Inter yang dapat. Dan di situ ketika tes medis ternyata ada kelainan jantung nih di Nwankwo Kanu. Dan tim dokter waktu itu udah mendiagnosis si Nwankwo Kanu ini nggak bisa lanjut sebagai pemain bola, bahkan disuruh pensiun dini sama dokter yang menangani dia waktu itu. Cuman manajemen di Inter itu mau bersabar, terutama si Massimo Moratti ya, karena ya Moratti emang baik banget orangnya, seputih salju, salus kapas ininya, kebaikan hati Massimo Moratti waktu itu. Dia masih mau fight untuk Kanu, tapi digarisbawahi sama tim medis Inter bahwa Kanu ini pertama dia nggak bisa main dulu karena kan udah ketahuan kelainan jantungnya. Jadi sama tim medis dikasih persyaratan dia harus menjalani operasi jantung, dan itu ternyata setelah 5 atau 6 bulan operasi itu berhasil dan akhirnya Nwankwo Kanu bisa main lagi, dan ya walaupun dia cuma berapa semusim kan. Kemudian setelah Kanu ini ada yang tadi yang kita teriakin bareng Politano. Cuman bukan Politanonya, kasusnya itu lebih ke Leonardo Spinazzola. Karena waktu itu kan mau ada penukaran pemain nih, Spinazzola sama Politano. Spinazzola pemain Roma, Politano pemain Inter, mau tukar guling. Tapi ternyata tim medis Inter melihat sedikit masalah di riwayat cederanya Spinazzola waktu itu. Jadi sebenarnya Inter nggak mau langsung matahin atau menggagalkan transfer, tapi memang ada persyaratan yang dituntut Inter itu nggak bisa disetujui oleh AS Roma. Karena waktu itu kan persyaratan awalnya dengan belum ketahuan kondisi medisnya kayak gimana. Persyaratan awalnya adalah Inter minjem Spinazzola sampai akhir musim dengan kewajiban tebus di akhir musim gitu. Tapi setelah menjalani tes medis ternyata dilihat ada cedera dan Inter ragu untuk melakukan tebusan di akhir musim. Akhirnya direvisi kontraknya itu, klausulnya direvisi dengan pinjaman sampai akhir musim ditambah opsi doang, nggak ada kewajiban. Nah di situ AS Romanya nggak mau. Akhirnya ya transfer batal. Spinazzolanya yang udah mendarat di Milan dan Politano yang udah mendarat di Roma akhirnya balik lagi. Itu terus yang cukup menarik juga ini Marko Arnautovic.
Di 2009 dia main bagus di FC Twente, bahkan FC Twente juara Eredivisie waktu itu, dan Arnel Taufik performanya membuat itu tertarik. Akhirnya setelah disetujui nih bandrol 12 juta euro, dan setelah tes medis ternyata gagal karena tim medis Chelsea melihat Arnel Taufik ini ada riwayat cedera patah kaki dan Chelsea akhirnya membatalkan karena lagi-lagi nggak mau mengambil resiko. Tapi di musim yang sama akhirnya Inter Milan yang datang, yang masuk memberi tawaran. Nah, karena waktu itu si Inter nggak melihat patah kaki ini sesuatu yang cukup bermasalah gitu ya. Akhirnya tetap didatangi Inter, cuman dengan biaya transfer yang di bawah Chelsea tawar ya. Chelsea nawarnya 12 juta, Inter itu 10 atau 7 juta gitu. Pokoknya di bawahnya gitu. Nah, ini kan balik lagi ke yang sebelumnya kita bahas bahwa setiap tim itu ada standar yang berbeda. Dan setiap pemain ya mungkin untung-untungan ya. Di satu waktu dia tes medis di tim ini gagal, tapi di waktu yang lain dia tes medis di tim yang lain berhasil gitu. Nah, ini yang terjadi dengan Marco Arnautovic, atau mungkin tadi Patrick Schick yang gagal di Juve tapi sama AS Roma diterima. Ya bener ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya nggak ada satu jawaban pasti ya. Kenapa masing-masing klub itu punya standar yang berbeda, yaitu kebijakan mereka. Yang jelas kan tes medis ini bukan kayak kurikulum yang bisa diaplikasikan ke semua pihak ya. Jadi nggak ada patennya. Oke, mungkin masing-masing klub punya cara sendiri, punya kebijakan sendiri, dan itu berbeda tuh dari satu klub dan klub lain. Makanya akhirnya kayak tadi Sik di Juve nggak diterima, tapi di Roma diterima. Nabil Fekir pun juga gitu. Dan contoh-contoh lain tadi ya, banyak yang dibilangin sama teman-teman. Ya itu mungkin ya sedikit rangkuman episode kali ini. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Udah kayaknya itu cukup. Udah deh. Oke, lumayan ini. Saya udah kapok sama Jasmine ini. Udah kapok udah. Udah, kalau gitu kita akhiri episode kali ini dengan berdoa bersama agar IndiHome minggu depan bisa muhasabah diri hingga tidak mengganggu Sial 85 sehingga lancar. Amin. Mohon doanya juga ya buat para pendengar dan penonton agar IndiHome ini muhasabah diri lah ya. Itu doa beneran itu. Provider lain loh udah improve. Kalau ada perbaikan dari IndiHome selama 1-2 minggu ke depan, nanti kita endorse lagi. Nah, itu dia. Atau mungkin kalau IndiHome susah mau memperbaiki layanannya, tapi pengen kita baik-baikin, nah itu bisa DM ke Roman Serial lah ya. Nanti kita atur. Oke, mungkin episode 79 sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Perdana nih kita akan tayang di YouTube setelah sebelumnya hanya di Spotify. Terima kasih. Mungkin kalau ada kritik saran bisa di-reply di YouTube. Ini rencana akan tayang di YouTube ya, garis tengah sih. Komentar, like, di-share, dibagi ke bapaknya, ibunya, ibu tirinya, bapak tirinya. Sorry lah. Biar kita nge-repost orang yang sama itu mulu. Ciao, sampai bertemu lagi di episode 80. Ciao. Ciao Bella, ciao.